ciptaan, putusan. Oh, ciptaan dia Bang Arom, Yesus. Ya udah Pintar dia. udah bener, Kalau kami satu tuh. Ini yang tua ini kenapa ini? Biologia. Tanya kayak biologia. Kebanyakan minum soda gembira ini. Enggak. Dia habis minum minyak rem itu. Ya. Kalau kami itu satu tuh sekolahnya nggak lulus. Kamu kok ngomongnya itu kayak gigimu lagi rapat, kenapa ya? Kalau kami berfirman, kami itu satu tuh nggak lulus sekolah atau enggak? Itu soda gembira jangan diminum dulu sambil ngomong. Sudah, boleh saya tanggapi jawaban Anda? Enggak ada yang jawab, ini gimana? Ya inilah ya teman-teman sekalian, kita akan menyaksikan hari ini apa itu namanya perdebatan dari mu'alaf baru kita, new mu'alaf yang dari pendeta ya antum pasti kenal, Pendeta Arom. Nah di sini juga beliau akan berbagi seputar nggak berapa lama beliau itu dipanggil ke gereja di tempat beliau berkebaktian untuk menanyakan seputar mu'alaf. Lalu ini membuat Pak Arom emosi karena hal tersebut. Kenapa? Karena mereka memfitnah Rasulullah di depan muka Pak Arom. Jadi Pak Aromnya dicari-cari nih. Ya dikira Pak Arom bakal kabur. Enggak, Pak Aromnya diundang ke gereja. Bayangin. Setelah diundang ke gereja, dikiranya Pak Arom gak bakal datang. Sehingga diutuslah utusan untuk jemput Pak Arom ataupun mata-matai Pak Arom. Tapi enggak, Pak Arom gak akan pernah takut. Makanya saya bilang dari Khalid bin Walid zaman sekarang gak ada yang dia takutin setelah dia memeluk Islam. Ini Pak Arom luar biasa. Berikut kita akan menyimak kesaksian Pak Arom tentang kejadian tersebut. Mari kita saksikan. Kalau memang Tuhan itu universal, boleh enggak saya ini berdoa, beribadah menurut bahasa saya sendiri, leluhur saya sendiri, adat istiadat saya sendiri, budaya Itu ada saya sendiri. Itu harus ada yang ngajarin Pak. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Loh, ya pemahaman universal tadi yang ngajarin. Di mana itu tertulis begitu? Loh, pemahaman universal, dari pemahaman universal di pemahaman. Iya, berdasarkan buku apa? Siapa yang ngajarin? Oh, Gitu. nggak ada bukunya. Nah, itu namanya lu bikin sendiri. Orang ini nggak butuh Tuhan kayaknya Bang Andi. Jadi Semau-maunya kata Pak Arom tadi kan? maunya aja dia kayak. Iya, benar. Iya. Iya teman-teman, tanggapan kita karena ini Bapak ini membawa bahwa Tuhan universal, tapi salah daripada definisi dan maksud universal. Sekarang misalnya saya tanyakan, universal itu kan bisa berartian kalau kita aneh ya. Arti universal itu kan umum ya teman-teman. Insya Allah teman-teman pada tahu. Arti universal itu sifatnya adalah umum. Arti umum di sini kan punya probability makna yang berkemungkinan. Bisa jadi umum universal bahwa Islam Tuhan itu adalah hak setiap manusia. Benar. Universal dalam hal tersebut. Tapi kalau universal yang dipaksakan, artinya gini, kita memaksakan maunya Tuhan. Maunya Tuhan bahwa setiap agama ini benar di mata manusia. Sehingga timbullah seperti ini. Kewajaran terhadap hal yang padahal sifatnya seenaknya. Ini kan seenaknya jatuhnya. Kenapa kita mengatakan seenaknya? Alah, Tuhan satu, pasti dia terima semua agama. Yang mengatakan dia patung, yang mengatakan dia manusia, yang mengatakan dia kelinci misalnya, ataupun anaconda. Ya. Kalau ada sekte, mohon maaf kata-kata saya, menyembah kotoran, Tuhan juga akan memaklumi dia disembah walaupun dalam bentuk kotoran. Apakah kita akan mengatakan seperti itu? Kan tidak bisa juga. Untuk menunjukkan ini adalah teori yang dipaksakan. Tapi maksud Tuhan universal itu gimana? Bahwa Tuhan adalah hak setiap makhluk, tapi dengan prosesi dan tata cara dengan kelayakan yang benar. Misalnya saat kita membangun definisi ya, kangkung itu apa? Kangkung ini adalah hak setiap otak untuk memikirkan kangkung itu apa. Itu universalnya. Tapi kalau kita bilang kangkung ini universal kok. Kalau ada yang bilang kangkung itu pakaian, boleh juga. Kalau ada yang bilang kangkung ini adalah tumbuhan, boleh juga. Kangkung ini adalah hewan, boleh juga. Nggak bisa. Ini tak universal. Karena apa? Definisinya tak tertuju kepada hakikat definisi yang diinginkan. Gitu. Ya, maka di sini timbullah
sebenarnya kita yang diatur Tuhan atau kita yang mengatur Tuhan di balik sesuatu yang kita tidak ketahuikan dari Tuhan. Kita coba tebak, sepertinya Tuhan mau ini, sepertinya Tuhan mau itu. Seperti itu teman-teman. Dan izin sekali lagi, channelnya Bang Daman seperti biasa adalah channel reaksi. Insya Allah teman-teman yang udah pernah ikut ngaji dengan Bang Daman, udah dapatin khazanah keilmuan dari Bang Daman, insya Allah pada paham apa tujuan Bang Daman. Bahwa saya hanya ingin berdakwah dan memberikan pemahaman perspektif Islam terhadap hukum-hukum hadisah dan yang terjadi sekarang di balik dunia perdebatan, agar antum mungkin yang tadinya tidak tidak paham tentang hal tersebut menjadi lebih paham dan iman antum makin kuat. Saya izin mohon maaf mengganggu waktu Anda. Kita lanjutkan teman-teman. Pak, Tuhan itu punya aturan, Pak. Berdoa juga ada aturannya, Pak. Tuhan itu Terus beribadah universal. juga. Tapi ada perintahnya, Pak. Jangan ngomongin Tuhan kalau Bapak nggak mau ngikutin perintah Tuhan, Pak. Bapak mau perintah diri Bapak sendiri kok. Perintahnya Lah Bapak Tuhan ngomong, baik-baik. Jangan Bapak kan membunuh. Bapak kan ngomong gini. Jangan Sebentar. Gantian, Sebentar, Pak, Yo. gantian, Pak. Sebentar, Ayo, Pak, Yo. gantian, Pak, Yo. Sebentar, Pak, Yo. Ini lagi nggak ngomongin Siapa yang berisik, perintah yang tadi. Kan Pak Yo bilang, gimana kalau saya ibadah tapi menggunakan bahasa Bapak aja, leluhur Bapak aja. Kan lucu, Pak, kalau begitu, Pak. Sedangkan ibadah itu untuk sampai kepada yang menciptakan kita, Pak. Caranya gimana? Caranya ya tanya yang menciptakan itu untuk sampai dapat ibadahnya itu gimana? Berarti dibeda-bedakan. Bukan Bapak yang membedakan, karena Bapak memaksakan. Iya, Bapak yang memaksakan. Bapak ini lucu, Bapak ini. Tuhan itu punya aturan, Pak. Aturannya kan jelas, jangan membunuh, Apa? jangan berzina. Itu aturan untuk hidup sosial, Pak. Beda dengan untuk perintah ibadah, Pak. Ini ibadah. Perintah ibadahnya beda, Pak. Bapak tadi ngomongin ibadah. Coba saya tanya dulu, ntar dulu, stop dulu yuk. Kamu kalau menyembah, dengerin. Kalau kamu menyembah Tuhan, bagaimana cara mau menyembah Tuhan? Oh cukup itu masuk dalam kamar, kunci pintu rapat-rapat, berdoa dalam kamar. Cukup itu. Caranya bagaimana? Apa yang kau lakukan dalam kamar? Caranya gimana? Lu berdoa, ya berdoa. Iya, caramu kau duduk kah? Kau baring kah? Kau tangkurap kah? Ya duduk bisa. Oke. Apa yang kau baca? Ya keinginan saya apa? Saya minta rezeki. Saya minta keselamatan, panjang umur. Kamu melakukan itu, kau mencontoh siapa? Ini kayak ibaratnya Bapak Ayo ini kan yang debat si Yoyo ini ya. Ini teman-teman, izin ya. Mana dia si Yoyo? Oh ini dia. Dia kayaknya Kristen kejawen dia. Dia bilang, Tuhan itu universal. Ya, terserah saya dong mau ibadah kayak mana. Ini maksud terserah saya beribadah kayak mana. Ini untuk memberikan makna kepada kita, inilah indahnya khazanah Islam. Di Islam itu kita diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan yang tahu liarnya kita. Karena aturan itu terjadi karena liar. Setuju atau tidak? Seperti ada aturan lalu lintas. Karena lalu lintas ini akan sangat liar, sembraut. Kalau tidak diatur, maka keluarlah aturan. Karena apa? Polisi paling tahu kejadian yang terjadi di lapangan pada lalu lintas. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala paling tahu ciptaannya. Makanya aturan yang paling penting terhadap manusia yaitu aturan yang kira-kira akan menyikapi setiap keliaran manusia menjadi lebih lurus dan tidak liar lagi. Nah, makanya manusia kan rentan kayak Bapak ini menembak Tuhan, beribadah dengan seenaknya. Makanya di dalam Islam itu ada imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan setiap yang dilarang. Maksudnya bagaimana? Agar kita tahu bahwa hidup kita dibimbing bukan untuk dikekang, tapi agar tidak liar. Contoh gini, saya tanya kepada teman-teman, izin ya teman-teman ya. Kalau saya tanya ke teman-teman sekalian, bagaimana jadinya kalau Islam tanpa sholat? Coba, titipkan di kolom komentar jawaban antum ya. Islam jadinya kalau tanpa sholat, maka kita akan menyembah Allah dan mencintai Allah dengan cara masing-masing. Sekarang setiap cara masing-masing, saya tanya, adakah yang gak akan aneh? Enggak. Pasti ada aja caranya. Pertama mungkin dari memuji Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang dengan cara berdoa, ya Allah aku mau ini, ya Allah aku mau itu. Ada orang nanti yang aneh-aneh, yang terbaur dengan adat. Misalnya terbaur dengan adat kesukuan. Di dalam suku tersebut ada yang namanya pengabdian terhadap leluhur-leluhur.
Ya, akhirnya dia bikin patung dari kayu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kira-kira Allah restuin enggak? Ini yang terjadi. Makanya setiap perintah Allah, daripada liarnya kita menyikapi cara mencintai Tuhan, pasti liar. Karena karena kita sebutkan kata cara. Kalau kita sebutkan kata cara, berarti akan ada banyak pemahaman. Nah, di balik banyak pemahaman ini, cara menyikapi agar tidak mencacatkan, yaitu dengan diberikan aturan agar tidak cacat. Makanya di Islam itu ada ibadah yang maurudah. Arti maurudah apa? Ibadah yang baku lah bahasa kita, teman-teman. Ya, kalau enggak jadi kayak gini. Pak Arom yang tadinya jengkrak-jengkrak ibadah memerhatikan proyektor dan jumping-jumping di gereja, sekarang udah berubah. Hidup dalam aturan Tuhan, di balik liarnya cara manusia mengagungkan diri kepada Tuhan, dan mereka menebak Tuhan. Padahal yang mereka tuju bukanlah Tuhan. Lu mencontoh siapa ya? Yang normal-normal aja. Ya Saya- Normal menurut orang yang sakit jiwa itu normal itu. Emang sakit jiwa dia nih Bang Handi. Ya nggak apa-apa, saya diolok-olok. Saya persekusi Bukan yang diolok santai Pak, aja. bukan diolok Pak. Dengar Pak Yoya, dengar Pak Yoya, Saya- dengar Pak Yoya. saya nggak Dengar Pak, menggunakan dengar Pak. alat ini. Sebentar. Iya, Saya sebentar Pak, belum sebentar Pak. ngolok-ngolok. Bapak Ini merendahkan. Ini ditonton Iya 6.000 betul, orang. betul. Tapi Bapak merendahkan cara ibadah kepada Sang Pencipta. Itu Bapak lagi merendahkan Pak. Saya Bapak nggak- semau Bapak. Saya nggak ada yang Bapak semau merendahkan, Bapak. Lah Bapak semau Bapak ini ibadah. Atas dasar apa Bapak seperti itu? Kutanya dulu. Loh, atas Apa dasar perintah Tuhannya Tuhan begitu? Universal. Mana Tuhan yang ngomong beribadah kunci pintu, tutup, terus duduk mana? Mana perintahnya? Tunjukin. Ada di Alkitab. Coba. Mana tunjukin? Kalau Anda memang pernah jadi Kristen. Tunjukin. Saya nggak pegang Bible, maaf. Yesus bersujud, Pak. Apa yang dia baca, Pak? Coba kalau Anda pernah jadi Kristen, coba buka lagi. Jangan Bapak kembalikan Bapak yang bawa-bawa tadi itu. Cara berdoa kepada Tuhan seperti itu. Sedangkan perintahnya nggak seperti itu. Ada, coba dibuka dulu. Monggo. Iya, kenapa Bapak yang nyuruh saya buka? Lucu Bapak ini. Kan Anda yang bertanya. Jenengan searching aja, jenengan searching. Kok saya yang suruh searching pula? Lu kan Anda bertanya, saya nggak pegang Bible. Saya HP saya cuma tanya searching. ketika Coba Anda Bapak bilang boleh nggak saya menggunakan bahasa saya berdoa beribadah kepada Tuhan menggunakan bahasa leluhur saya, itu lucu Pak. Bahasa Boleh apa leluhur itu bahasa Boleh apa apa Pak? Bahasa Boleh apa apa? Boleh Nggak apa boleh. Nggak boleh. Tuhan nggak universal kalau gitu. Iya, nggak universal buat Bapak. Lucu ya Bapak. udah. Bapak mau menyesatkan di sini, Pak. Bapak Ya mau menyesatkan di sini. Di sini Contoh lagi sekarang. berbicara, Contoh lagi sekarang. berbicara perintah Bentar, Tuhan bentar. seperti apa, Pak? Contoh bentar sekarang, iya kan? Contoh umat Hindu. Boleh enggak dia itu beribadah berdoa menurut Sang Yang Wiji? Sang Yang Wiji itu siapa? Coba Anda sebutkan. Bapak Hindu. Kejauhan ini anak ini. Ini aneh, nabrak-nabrakin ini Bang Andi. Lucu. Semua Enggak semua. ditabrakin sama dia. Enggak semua agama dikombinasi terus sesuai dengan keinginannya sendiri itu. Ya enggak. Iya. Makanya itu Ya, kita nggak saling apa-apa, Pak. toleransi. Gitu loh. Itu kan. Orang Hindu nggak perlu pindah ke agama lain. Payo sebentar, Payo Tidak sebentar, perlu pindah ke Payo agama sebentar, lain. Orang Kristen Payo nggak sebentar, Payo sebentar, Payo Ajaran sebentar, agama itu sudah benar. Payo. Ini Pak Yo ini nggak ada kupingnya ya. Dengerin Pak dulu Yo. orang ngomong. Ini Makanya lagi nggak, Insinyur ini Soekarno lagi itu nggak sudah bahas. betul. Pak Yo, Ketuhanan ini lagi yang nggak. Maha Esa. Pak Yo, Itu sudah betul di Undang-Undang Dasar ini lagi 45. nggak ini lagi nggak bahas toleransi Pak Yo. Ini lagi membahas tentang konsep ketuhanan dan cara beribadah tadi. Nggak ngomongin toleransi. Ya, Kalau jangan. toleransi udah selesai, undang-undang Tuhan ini itu- selesai. Tuhan itu universal enggak? Udah Enggak, bahas itu. buat Pak. Bapak. Pak Yo Buat dengerin Bapak. dulu Pak Yo. Pak Yo dengerin dulu Pak Yo. Enggak, kita beribadah. Iya ya menurut udah bahasa saya dengerin sendiri. Pak Yo dengerin. Menurut Pak Yo, budaya saya wih, sendiri. Iya silakan aja. Pak Yo punya. Saya sendiri boleh Iya nggak? silakan aja bebas Anda nggak ada yang larang bebas. Silakan. Berarti boleh ya? Silakan. Pak Yo kamu punya kitab suci nggak? Ya punya.
Namanya apa kitab sucinya? Terserah Anda menyebutkan apa. Saya lagi nanya kamu kampret kok terserah Kan saya. gila kan gila kan. Gila kau Bang Andi lama-lama. Ditanya Ini orang kitab aneh suci, nih. ditanya kitab sucimu apa, dia bilang terserah Anda. Nanti kalau saya jawab Alkitab. Dia ini. Bang Andi tahu ketoprak nggak? Campuran itu Bang Andi, dicampur. Jadilah ini gitu loh. Biasanya dia minum minyak rem, dia pikir apa gitu. Udahlah. Katanya konsep bentuk. Minyak rem. Aduh. Tanya tuh Bapak ini salah apa enggak, bingung jawabnya semua. nggak bingung Pak, nggak bingung. Kalau Bapak nggak botol, otak Bapak itu macet Pak. Loh. Otak Bapak itu macet. Pak Bisa, ya yuk. lagi nggak. Udah. Ini Yuk, bisa kamu di berapa lo? 6.000 lebih lo. kamu di KTP itu kolom agamanya apa, yuk? Di KTP kolom agamanya apa? Loh, di Indonesia sekarang KTP sudah ada yang dikosongkan loh di kolom agama. Saya nanya KTP-mu monyet. Kolom agamanya Gila apa? kan gila Bang Andi. Ada nggak yang bisa berdiskusi dengan saya yang ganteng? Nggak bisa, nggak ada Pak. Bapak tidur aja Pak, Pak, nggak ada Pak, nggak ada yang bisa. Udah. Bapak tidur aja Pak. Tanya apa, jawab apa. Bikin habisin waktu. Gila, nggak boleh ya teman-teman di bawah ya. Jangan pernah mau digiring opini bahwa Tuhan itu universal ketika Oten yang ngomong. Karena Tuhan mereka digantung. Lucu kalau dibilang Tuhan universal sama semuanya. Kau mereka aja bedanya. Jangan mau. Rom, kemarin di Depok, gue pengen nyusul lo nggak jawab. Lu aja nggak di sini kok, di Makassarnya lu kan, Bang Andi. Kagak, Jakarta gue. Habis telepon gue minta tuh baca WA. Mana Sherlocknya? Gue mau datang sama Bang Aang. Juga Bang. Pengajian gua makan gratis, minum gratis, dapat duit pulang. Lumayan. Gue pengen nyusul loh. Gua, mana ini nih? Gue lagi ngopi kan di Jakus. Ya udahlah. Seperti Gua apa? pulang habis Seperti apa pulang habis pengajiannya? subuhan. Seperti apa pengajiannya? Bahas mau bulan suci Ramadan ini. Ustadz siapa? Tahu, nggak kenalan lagi. Nah, terus yang undang lu siapa? Lah gua mah kan ngikut Pak Haji. Daripada bengong di kontrakan kata dia, ikut aja kata dia. Oh, Pak Haji yang tempat lu sekarang itu. Iyo Hebat lu sekarang lu. Udah punya guru. Bukan lagi. Kalau di online kan udah ada Bang Handi, Bang Juma, Kang Dito, guru gua, Bang Dewa. Ini satu ini udah di mute. Ya. Udah di mute. Ini loh. Belum. Berisik aja dia. Yang ini. Kenapa? Dengar Om. Ya kalau di online kan udah ada guru gua kan Bang Handi, Kang Dito, Ustadz Alif, Bang Juma, Ustadz Arif, ya yang lainnya lah, APII. Tapi kalau offline kan harus ada lagi kan. Justru yang offline ini Bang Handi, yang offline ini yang Nggak ada suaranya. Masya Allah teman-teman, lihat ternyata Arom setelah mu'alaf banyak juga ya guru-gurunya teman-teman. Bang Handi, Abuya itu, Bang Handi, Ustadz Alif, banyak yang peduli insya Allah. Kalau kita sudah mu'alaf, karena ibaratnya Allah juga mengatakan masaluhum kamasalil lazis tauqada nara falamma adaat mahaulahu zahaballahu binurihim. Bahwa setiap manusia itu Allah ibaratkan seperti orang yang ingin menyalakan api. Kalau saya tanya kepada teman-teman, alasan kita menyalakan api itu karena apa? Ya karena kalau ini tinjauannya orang terdahulu ya. Orang terdahulu menyalakan api karena gelap. Bukan karena mau bakar sesuatu, enggak. Karena enggak seenak kita sekarang penerangannya ya. Nah, Allah memberikan permisalan dalam Al-Qur'an. Mereka itu seperti orang yang mau menyalakan api. Tujuan mereka menyalakan api mencari terang. Ya. Setelah api itu menyala dan terang mengelilingi sekeliling mahaulahu kata Al-Qur'an. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi tughyanihim la yubsirun kata Allah. Nah, ini yang terjadi kepada mereka. Kalau Pak Arom adalah orang yang tadinya gelap. Wah, gelap nih. Pak Arom datang nyari api. Tujuannya apa? Agar terang. Setelah terang, Pak Arom senang dengan terangnya.
Agar tapi beberapa orang yang kemudian, misalnya kita lihat ya perbandingan Oten Pak Arom dengan Oten yang lain. Pak Arom memang expert mencari tahu, bahkan melakukan perbandingan terhadap Islam. Ya, setelah melakukan perbandingan, dia pelajari tentang Kristen. Setelah dia pelajari tentang Kristen, finishingnya di satu. Apa? Bijaksana. Ingat, manusia yang normal itu, manusia yang luar biasa itu adalah manusia yang punya kebijaksanaan. Ada yang tahu kebijaksanaan? Kalau disebutkan dalam tafsir disebut dengan sifat arifin. Apa itu? Mengiyakan sesuatu yang iya, mentidakkan sesuatu yang tidak. Artinya objektif. Da'syi' fil makan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah ini, Pak Arom memandang setiap perdebatan ini adalah bijaksana. Kebijaksanaan beliau. Kalau memang Islam yang benar, kenapa saya ragu untuk meninggalkan Kristen? Kalau memang Kristen yang benar, untuk apa saya untuk memeluk Islam? Nah, kalau oteng-oteng yang lain itu di hatinya udah ada ini, teman-teman. Udah ada sistemasi, udah nggak usah percaya Islam. Udah ada afirmasi, pokoknya Islam salah. Udah kita udah dijamin. Udah kita udah ada jaminan. Ya. Udah kayak investasi bodong tuh. Ada yang tahu investasi bodong? Siapapun yang investasi di sini, gimana cara investnya? Nggak usah banyak tanya, pasti untung. Nah ini. Alasan untungnya kenapa nggak ada. Kalau di mereka, kami udah dijamin. Pokoknya siapapun yang percaya, maka kerajaan surga. Aduh. Ini kan nggak jauh beda sama investasi bodong. Alhamdulillah Pak Arum sudah keluar dari investasi bodong, insya Allah ya. Justru yang offline ini Bang Andi, yang offline ini yang gue nangkepnya langsung ke otak Bang Andi, karena langsung dibuka itu Arom. Pagi Noyo, pagi. Ya. Kenapa Pak Noyo? Iya, dingin Arom. Boleh kita ngobrol bentar? Ngobrol apa Pak Noyo? Iya. Dalam kitab pencipta hanya satu, yaitu Yahweh yang Maha Pencipta. Kemudian di dalam Yesaya 14:14, malaikat jatuh ingin melawan Yahweh yang Maha Pencipta. Kemudian yang dibawa-bawa. Kemudian Yahudi itu nggak ada urusan, jangan dijawab. Kemudian Yahweh melemparkan setan malaikat jatuh dalam gua dan neraka dan gua-gua. Nggak ada urusan, nggak usah dibahas. Di yang di gua ternyata Jibril, yang di gua Jibril. Kenapa? Yang di gua Jibril, yang di gua. Kamu mau bahas malaikat Jibril. Sebentar Bang Andi. Aduh, Bang Andi jangan Bang Andi. Aduh. Gue lagi mau maki-maki nih. Jangan nggak boleh maki-maki. Nggak boleh. Longor ini. Nggak boleh maki-maki. Tuh, Daryl Khalid bin Walid ya. Kalau dulu, ayo enggak apa-apa, hujat Islam. Enggak apa-apa, karena gue selalu kalah sama Bang Juma. Gue kesel sama Ustadz Alif, gue kesel sama Bang Handi dan semuanya. Sekarang, siapa yang mau menghina Rasulullah? Siapa yang mau menghina Islam? Ini Khalid bin Walid nih. Pedangnya bermata dua. Tadinya mata pedangnya untuk menebas kepala Rasulullah, sekarang berbalik. Mata dua apa mata satu? Mata satu berbalik ya, pedang yang berbalik. Berbalik pedang tersebut, siapa yang mulutnya ini keji terhadap Rasulullah, hilanglah darah kalian tuh minum. Itu Khalid bin Walid, Masya Allah. Ini Arom bin Walid nih, luar biasa nih. Ya. Jadi teman-teman, pertanyaan dia, aduh bentar. Pak Arom nanya nih, kalau seandainya, Pak Arom, yang tadi yang Kristen tadi nanya, katanya setan itu ada di gua-gua. Yang ada di gua justru Jibril. Sekarang pengaruh tempat ataupun ada dimanapun kepada kebenaran itu pengaruh nggak kira-kira? Kalau di tempat ini omongan dia maka benar, kalau di tempat ini maka omongan dia maka salah. Jadi dibilang di gua-gua itu tempatnya syaitan agar kita itu tidak pergi ke tempat sesuatu yang apa ya? Yang membawa kita ke dalam kesyirikan. Nah, itu khitab daripada hadis tersebut. Khitab daripada maksud-maksud tentang setan tersebut. Sedangkan masalah pertemuan Rasulullah dengan Jibril adalah pertemuan rahasia, terserah. Mau ditemui di balik gunung, mau di dalam gua. Kebenaran itu zatih kalam. Mahtamala sidqa li zatihil jara bainahum qadiyatan wa khabara. Kebenaran itu adalah segala sesuatu yang disebutkan dengan mulut, Allah orang mendengarkan, mencerna pola pikir dan iya juga ya. Rasulullah ketika datang ke muka bumi ini heran sama Jibril, nggak langsung percaya. Antum kira Rasulullah langsung terima? Enggak. Rasulullah ragu, makanya banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang berbunyi
kalau kamu ragu hai Muhammad bahwa ini daripada aku, nah itu banyak ayat-ayat yang menegaskan kalau kamu ragu, kalau kamu ragu, kalau kamu ragu. Ya, kenapa? Ya wajar. Rasulullah mengatakan ana basyarum mislukum. Aku ini manusia sama sepertimu. Kita nih, tiba-tiba ada orang yang datang ke depan kita mewartakan sesuatu yang kayaknya kita belum pernah dengar gitu. Nah, kita nih pasti ragu, apalagi orang tersebut mengatakan ini dari Tuhanmu. Pasti terkejut dong. Hah? Pasti. Rasulullah juga berpikiran yang sama. Siapa kamu? Apa yang kau wartakan? Ketika diperkenalkan diri oleh Jibril bahwa dia adalah Jibril, utusan daripada Tuhan, turunlah ayat-ayat yang menegaskan kalau kamu ragu, hai Muhammad, ini datang daripada Tuhan. Kalau kamu ragu, kalau kamu ragu. Akhirnya apa? Hilang keraguan dengan pembuktian Al-Quran terhadap postulat akal berpikir. Apa postulat akal? Yaitu ketika rasio di dalam akal bersanding, ini match dan tak mampu dibantah. Misalnya, Tuhan. Apa itu Tuhan? Anggaplah apapun yang ingin disembahkan. Ini disebut Tuhan. Orang mau nyembah kamera, Tuhan bagi dia. Orang mau nyembah laptop, Tuhan bagi dia. Oke. Akan tetapi disebutkan yang menjadi sebab yang tak pernah disebabkan. Nah, detik ada fasal dalam bab mantik. Dalam bab mantik itu ada dua, ada had, apa? Ada ta'rif had, ya. Ada jins dan fasal. Jinsnya apa? Ketika disebutnya kata-kata. Apa itu Allah? Ini adalah apa itu Tuhan? Sesuatu yang disembahkan. Apapun berarti. Tuhan ya, definisi Tuhan. Tembok, kalau mau disembahkan ya Tuhan bagi orang tersebut. Kucing, kalau mau disembahkan ya Tuhan bagi orang tersebut. Oke, Tuhannya udah. Disebutkan yang esa. Nah, bagaimana kemudian Tuhan ketika kita pikirkan nggak mungkin 2, nggak mungkin 3, nggak mungkin 4. Karena akan sangat bersalahan dalam otak. Yang kita tangkap cuma 1. Nah, ini yang disentil oleh Allah. Bagaimana kamu ragu tentang Tuhan itu 1? Tolong bantah dengan argumentasimu. Tidak bisa. Karena chipset akal diproduksi untuk paham bahwa Tuhan itu 1. Tuhan itu tak bisa dilahirkan. Tuhan itu sebab yang tak disebabkan. Coba bantah itu kalau kamu ragu ibarat. Ketika Rasulullah mencerna setiap perkataan daripada Jibril, enggak mungkin omongannya selogik ini kalau bukan datang daripada Tuhan. Makanya setelah itu hilanglah segala keraguan daripada Rasulullah. Ya. Nah, sekarang kalau mereka terjebak tuh, kalau mereka bilang orang yang kamu temui di Bogor orang yang salah. Orang yang kamu temui di Jakarta Selatan, orang yang benar. Kebetulan yang kita temui di Bogor, Buya Yahya. Ini salah nih, kalau bagi mereka. Kebetulan yang mereka temui di Jaksel, siapa misalnya? Pembunuh kelas kakap misalnya. Benar. Karena apa? Afirmasi. Kalau yang di sini maka benar, kalau yang di sini maka salah. Kalau di Islam nggak objektif. Dia ngomongin apa? Kebenaran itu keluar daripada narasi, kamu pikirkan, maka benar. Itu Islam. Dalam mantik disebut dengan mahtamal sirqa lidzatihil jara. Bainahumu qadiyatan wal khabar. Nyantai aja bawaannya. Gue ngobrol santai aja kalau jam segini. Kayak tadi sore. Jangan terpancing lah. Tadi. Oh iya teman-teman, ini momen krusial yang antum jangan dulu pergi. Ini yang paling penting. Momen di mana Pak Arom bercerita dirinya diundang oleh Pak Pendeta. Ya, ke pendeta lamanya, ke gereja lamanya untuk mempertanggungjawabkan kemualafannya. Justru begitu sampai Pak Arom difitnah. Bukan udah difitnah Pak Aromnya, difitnah pula Rasulullah dan agamanya. Ini memang kurang ajar. Dan juga Pak Arom akan membongkar trik di mana Pak Arom pernah disonding untuk jadi C6, menyamar menjadi Islam untuk merusak Islam. Apa jangan-jangan ini penyamaran? Enggak lah. Harus husnuzon. Karena selama ini yang kita lihat nggak ada itu project-project membangun politik adu domba itu nggak ada, masih aman ya. Kalau ada awas ya Pak Arom. Kayak tadi sore. Jangan terpancing lah. Tadi sore kan gua ke HKBP ya. Gua samperin ke HKBP sesuai undangan. Duduklah di situ Bang Andi. Adalah dia banyak nanya kan ke gua Bang Andi. Gue bilang gini, sebenarnya saya nggak ada kaitannya dengan HKBP Pak. Saya dari karismatik. Berhubung Bapak nerima laporannya dari pasangan saya, terus saya dipanggil ke sini. Terus kalau nggak datang berarti nggak mengerti tentang ilmunya. Makanya saya datang Pak.
Ya kalau mau didiskusikan baik-baik, kita bahas Pak, kita bahas. Gue bilang. Duduklah. Wah, sangar-sangar gitulah, namanya Batak ya. Ditanyalah, apa yang diketahui tentang Islam? Kenapa kau harus geser ke sebelah? Masih banyaknya denom yang lain gitu. Yang penting masih percaya Yesus Tuhan katanya. Keselamatan hanya ada pada Yesus. Ya coba jelaskan Pak, itu keselamatan hanya ada pada Yesus. Kalau Bapak bertanya tentang Al-Quran, Bapak aja sekarang nggak punya Al-Quran. Boro-boro punya, mau baca pun nggak bisa Pak. Ketemu di mana itu tadi? Di gerejanya, jam 3:30. Lu nyamperin? Iya, sama Bokin. Minta. Diskusi santai gitu ya? Kalau berdasarkan telepon ke Bokin gue sih ngamuk-ngamuk ya dia ya. Karena beberapa teror juga bahwasanya adalah yang nyari gua untuk digeret gitu ya, dipaksa datang segala macam, bahkan ada yang dikasih imbalan lah dari mereka. Gua bilang sama Bokin kan, nggak usah repot-repot, sayang uangnya itu, mendingan buat gaji pendeta di situ lah daripada suruh nyari gua datang sendirinya. Oh, jadi banyak yang memantau lu memeluk Islam, terus ke mereka ini agak berusaha untuk narik kembali gitu, itu kira-kira gitu. Gini, narik kembalinya itu gue nggak tahu ya Bang Andi ya. Intinya mereka mau gue itu datang dan duduk bareng sama mereka ngobrol. Harus Datang aja nggak apa-apa. Iya, makanya tadi gue datengin. Nggak masalah. Apa diskusi santai kan, yang penting nggak ada maksud lain kan gitu ya. Diskusi boleh nggak apa-apa. Selagi mereka nggak bahas Nabi Muhammad, kita gas. Selagi bahas Nabi Muhammad ya siapa duluan yang luntur, nggak masalahnya kita itu. Kalau membahas Nabi Muhammad minimal kan dia punya buku Sirah Nabawiyah, itu kan patokannya. Nggak bakal punya, harus dipecahin dulu kepalanya baru bisa sadar. Kalau membahas Yesus kan ada Bible, membahas Nabi. Saya di DM Joseph, saya di DM Christian, saya di DM si Cepek. Ku bilang sama mereka, kalau kita mau diskusi bahas Al-Quran atau bahas Nabi Muhammad, mau menggunakan hadis atau Al-Quran, syaratnya kalian harus bisa dulu baca Al-Quran atau hadisnya dengan tulisan Arab, jangan terjemahan. Kalau kalian pakai terjemahan, bahas Al-Quran atau bahas hadis tentang Nabi Muhammad, ya siap-siap kalian, mendingan ketemu aja kita langsung. Saya nggak mood maki-maki di online sebenarnya, lagi greget aja sama orang Bang Andi, karena banyak DM, banyak WA masuk. Aduh ampun, pada apa ya, pada ngancem-ngancem, lucu orang-orang ini 5.600 kan yang nonton. Kalau ada oten ya, dengar ya, nggak usah kalian yang kenal saya, nggak usah WA, nggak usah DM, ketemuan aja kita langsung, gas, apa mau dibahas, itunya. Biasanya kita offline, santai. Itulah salah satu tantangan. Ditanggapi aja dengan bijak itu Bang Rom, nggak usah terlalu digubris lah, dibawa santai, jangan dibawa emosi. Bang Andi, gimana nggak emosi? WA awal itu, gimana nya kau Rom mikir? Bisa-bisanya ikutin nabi-nabi yang pedofil. Nah, coba Bang Andi mikir, gimana nggak emosi coba? Cuman orang gila yang nggak pernah belajar tentang Nabi Muhammad yang ngomong begitu. Itu nikah, gimana ceritanya bisa dibilang pedofil? Kalau kayak gitu ajak ketemu, kalau nggak mau ya diblokir aja. Iya makanya. Karena memang mereka ini ya ilmunya kebanyakan di situ. Artinya berbicara tanpa data, cenderung menista. Pertanyaannya, berani nggak dia kira-kira
ketemu umat Islam di dunia nyata, berani nggak ngomong kayak gitu? Kalau menurut gua nggak berani sih. Udah ku bilang yang di CP ya, yang di Central Park juga. Ku ajak ketemuan. Kita ketemu tengah-tengah aja. Gue bilang, gua sendiri, lu sendiri. Ketemu kopi naku aja, yuk nongkrong. Bahkan sama si Christian itu, udah ku DM juga balas sama dia, Bang Handi. Ayo kita bahas. Sekali kau menghujat Nabi Muhammad, ayo siapa duluan yang tumbang, yuk antara kita, yuk offline aja. Masya Allah, Bang Arom, luar biasa antum iri. Enggak, Bang Alif, gini Bang Alif ya. Ketika Anda membahas tidak Nabi sendiri, Muhammad, Masya Allah. Iya, Anda tidak sendiri. Nasihat, 34 tahun, baik. Bang Alif. Saya 34 tahun membahas tentang Islam, bahwasanya Islam itu dibawa dengan pengajaran Nabi Muhammad yang saya sendiri tidak respect sebelumnya, karena banyak ketidakrespekan saya. Ketika saya sudah masuk agama Islam, ya wajib hukumnya saya membela Nabi saya lah, Bang Arif. Allahu Akbar. Apapun itu bentuknya, apapun itu caranya, gitu loh. Jadi ketika mereka ngomong tanpa dasar, membahas Nabi Muhammad tanpa ilmu, ya nanti dulu kajian Islam itu nggak seotak udelmu itu, otak cetek nggak usah bahas itu, gitu loh. Kalau cuma mau jadi sampah, jangan diskusi, gitu loh. Ingat kisah salah satu sahabat Khalid bin Walid. Awalnya penyerang Rasulullah, ketika dia menerima Rasulullah sebagai Rasul, menjadi Muslim, maka dia izinkan dengan pedang yang sama akan menumpas kaum kufar. Ya, tapi kita ingat, Masya Allah, luar biasa. Nasihat dari saudara-saudara kita juga tetap bisa mengendalikan diri, tapi tetap kita juga harus siap. Islam itu kan, ya itu tadi benar. Ketemu aja langsung, itu lebih baik, lebih gentle. Dan pastikan, dan kami percaya, dan kita semua bicara, Anda tidak sendiri, insya Allah. Mantap saudaraku. Yang kedua, jangan berlebihan membalas mereka dengan menghujat juga. Saya nggak pernah menghujat sih Bang Handi. Ketika mereka membahas Nabi Muhammad tanpa ilmu aja yang saya akan hujat balik. Bukan hujat balik sebenarnya sih. Saya cuman gregetan aja. Meluruskan. Ketemu langsung. Saya nggak mau meluruskan orang seperti itu Bang Handi, karena saya tahu dalemannya Bang Handi. Dulu saya mengajarkan begitu Bang Handi. Nggak bisa diluruskan karena mereka berpikir beranggapan berawalan pemikiran mereka itu dari pemikiran negatif. Jadi maunya negatif terus. Apapun jawabannya pasti negatif maunya. Percuma nyapain mulut Bang Handi. Kalau gitu aku pengen kupas tuntas nih, Bang Arom dulu kan Kristen nih, itu kan ya. Terus kemudian tidak ada niat kan memeluk Islam tadinya, betul ya? Betul. Bahkan mempelajari Islam itu ingin mencari kekurangan Islam, betul? Betul. Terus kemudian jadi C6, pernah jadi C6, betul? Nggak sempet sih, karena saya mengundurkan diri Bang Andi. Oh, mengundurkan diri, tapi niatnya ada ke sana. Diarahkannya ke sana, karena tujuannya untuk itu. Ada nggak pelajaran khusus memang bahwa kau harus menyerang Nabi Muhammad asal ngomong gitu, ada nggak sih? Oh ada dong, penyerangan itu ada khusus itu, khusus. Jadi banyak kelemahan-kelemahan yang diangkat dengan satu topik, misalkan apa, nanti dibawakan datanya, tapi tidak mau mengcompare dengan data lainnya. Padahal ketika kita baca sendiri data itu ada counternya sebenarnya di data berikutnya. Itulah hebatnya Al-Quran menurut saya. Karena nggak bisa dicampur adukan, mana hadis mana Al-Quran itu dibedakan. Itu kerennya. Ketika Al-Quran membangun narasi seperti apa, menceritakan seperti apa, ada hadis Nabi juga menjelaskan hal yang sama gitu, dengan penjelasan yang lebih detail. Oh, jadi diskusi di kampus, terutama di kajian akademik ya, itu memang membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad begitu ya? Ya betul. Tidak ada unsur baiknya, tidak ada unsur baiknya diomongin ke sana.
nggak ada baiknya. Termasuk yang pedo-pedo tadi dan segala macam istri apalah gitu ya, termasuk itu serangannya. Betul. Bang Arom tadinya masuk di area itu kan? Oh pasti itu Bang Andi. Dulu ada 9 orang barengan saya itu. Yang 7 orang itu meneruskan, nggak tahu ke daerah-daerah kayaknya. Dengan satu kepala berapa nggak tahu, saya lupa. Nggak mau mengingat juga. Nah yang 2 ini difokuskan untuk dilantik dengan pendeta. Jadi intinya adalah Bang Arom pernah mengalami hal yang sama apa yang mereka serang selama ini gitu ya. Betul. Ya wajar lah kalau Anda udah kembali terus mereka masih di situ. Kan itu ya intinya. Wajar teman-teman. Tapi intinya jangan berlebihan itu. Terus kemudian di saat-saat mana Bang Arom? Ini kok kita bahas ini kok cenderung kita yang menafsirkan sendiri, menyimpulkan sendiri, enggak ada data pembanding di saat-saat dalam kondisi seperti apa? Mau mencari data pembanding. Jadi gini Bang Andi ya, ketika ngomongin Nabi menikahi anak di bawah umur, lucu ketika saya ini pikiran saya waktu itu ya. Lucu kita beranggapan bahwa menikahi anak kecil itu dikaitkan dengan zaman sekarang gitu. Padahal zaman dulu belum ada aturan atau undang-undang apapun itu. Justru undang-undang itu datang yang membawa ya Nabi Muhammad itu. Undang-undang dari Tuhan, ketentuan dari Tuhan. Gak ada undang-undang dilarang menikahi di bawah umur, gak ada. Lagian pernikahan Siti Aisyah itu kalau nggak salah setelah perang Badar, ada hadis lainnya juga. Nah untuk syarat mengikuti perang Badar itu ya harus sudah dewasa, harus memenuhi syarat gitu. Minimal sudah akil balik, itu intinya di sana ya. Ya lagian nggak ada undang-undang itu sih, Iya. Bang Andi. Syarat menikahi anak kecil itu kan baru sekarang ini, zaman kita inilah dilarang menikah anak kecil. Jadi lucu kalau itu dikaitkan, wah ini menggunakan nafsu segala macam, padahal Terus, salah. kenapa Bang Arom punya kanker seperti ini dulu nggak? Kenapa? Dalam kondisi apa? Sadar gitu loh. Sebenarnya kan itu disekolahkan sih saya, Bang Andi. Iya, terus Saya ini kan merantau di Jakarta ini, Bang Andi. terus Karena punya pemikiran membaca buku, suka baca, dan banyak literasi yang saya pahami juga, makanya ada ketertarikan dari mereka untuk disekolahkan lagi gitu. maksud gue gini loh. Sudah. Tadinya kan membahas tentang hadis seperti itu di kalangan sendiri pasti Mungkin nggak ada data Mungkin pembanding gini, kan? Bang Andi. Nah, gimana? Mungkin gini Bang Andi, karena pemikiran saya waktu itu tidak berdasarkan pemikiran bener, negatif. Dedaman naik, saya undang ya. Ya. Ya udah, lanjut. Jadi ketika saya tidak berpikiran negatif membahas apapun itu, karena saya itu dari dulu nggak pernah namanya mempelajari sesuatu itu dari pemikiran negatif, Bang Andi. Saya positif dulu, karena ketika kita udah berpikir positif, kita akan dapet tuh poinnya gitu loh. Tapi ketika kita udah berpikiran negatif, apapun bentuk itu ceritanya, ya udah tetap salah itulah ujungnya. Tapi ketika udah berpikiran positif, kita bisa kaji, Bang Andi, mana yang bisa dapat ilmu, mana yang kita untuk dalemin ilmunya, mana yang kita buang, gitu loh. Makanya saya dari dulu, bahkan sama orang pun, Bang Andi, saya nggak mau berpikiran negatif, saya positif dulu. Karena orang itu baru bisa kita tahu ketika kita sudah dekat sama orang itu. Dengan apa cara dekatnya? Dengan cara berpikir positif dulu, baru bisa kita dekat. Oke, kita sambut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata, Dedaman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang Andi. Siapa nih? Ada Arum. Wah, Pak Arum. Jadi kangen. Assalamualaikum. Ada yang mau ditanyakan Dedaman, mungkin digali Bang Aromnya, silakan Dedaman. Udah usah, langsung yang dikuasai Arom apa? Ayo silakan. Teman-teman, udah saksikan
Gimana kurang ajarnya? Ternyata ini yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Itu Pak Arom ya kesaksiannya. Di mana beliau diundang ke HKBP ya. Ya. Dengan ditanyakan kepada Pak Arom, kenapa kamu pindah Islam? Seharusnya kan memaklumi ya kan. Tapi enggak. Kamu mau berpercaya sama si Muhammad itu. Kan kurang ajar. Kamu mau percaya sama nabi pedofil itu. Tapi Pak Arom dengan jawabannya itu sangat luar biasa. Karena apa? Dia buka dulu kacamata tahun ini, pakai kacamata orang terdahulu. Maksudnya gini, kalau seandainya kacamata kita, pandangan kita terhadap zaman sekarang, kita pakaikan ke orang terdahulu, dan itu benar terjadi, maka orang kafir Quraisy adalah orang yang pertama demo saat Rasulullah menikahi Aisyah. Yang pertama demo. Menunjukkan apa? Kacamata kita nggak boleh kita pakaikan kepada orang terdahulu. Buktinya nggak ada yang demo Rasulullah. Padahal kafir Quraisy adalah orang yang menghalalkan darah Rasulullah untuk dibunuh. Bahwa kafir Quraisy adalah orang yang menanti-nantikan kesalahan Rasulullah. Buktinya menikah Rasulullah dengan Aisyah tanpa kesalahan. Dan Pak Arom menjawabnya dengan lugas. Nah, kita lanjutkan di sini, yaitu pertemuan saya dengan Pak Arom, sahabat saya. Dan di sini saya ajarkan sedikit ilmu kepada Pak Arom terhadap apapun yang ditanyakan oleh kafir. Cuman lucu saya di sini, teman-teman. Coba perhatikan ya. Untung nggak disebutkan. Orang-orang Muslim di bawah, bahkan di YouTube menghujat saya. Ketika saya sampaikan ilmu agama, padahal saya yakin, ya, saya bukan mengatakan antum tidak paham, bukan. Saya hanya mengatakan bahwa ayolah bersikap objektif. Sesuatu yang Anda tidak tahu, dengan posisi antum mencari tahu, antum akan diberitahu oleh Allah. Tapi kalau posisi antum mendengarkan sesuatu, yaitu dengan posisi menilai, apapun ilmunya, yang antum pikirkan bukan ilmunya, tapi penilaian negatif apa yang bisa antum keluarkan. Ini tidak boleh, teman-teman. Bersihkan hati antum. Hilangkan yang namanya penyakit hati itu. Tidak boleh ada yang seperti itu ya. Nah, lihat ini penjelasan Bang Daman terhadap Al-Quran. Ini yang membuat Arom ini bergetar hatinya, menganggap Al-Quran ini luar biasa dari penjabaran Bang Daman. Dan insya Allah, simak baik-baik. Karena ada Oten yang masuk, nanya Al-Quran ke Bang Daman. Nah ini, ketika Bang Daman tanya balik, mabuk. Karena Bang Daman itu mode filsafat. Kalau udah Bang Daman di mode mantik dan filsafat, itu udah pegangan yang kuat, yang Oten-Oten. Kita saksikan. Ayo Arom, ayo. Ini kuasa ya Pak Matius suka saya yang mana nih? Aku siap. Janganlah ke situlah. Beliau kan udah Enggak, saya ada pertanyaan sedikit buat teman saya Arom dan luar biasa ya, Masya Allah. Apa yang membuat Anda, contoh gini, di antara banyak tokoh ya yang diceritakan ataupun daripada pihak sejarah, Pak Arom ini terlihat kayaknya mendalami Rasulullah, kayak wah ini gue nggak mungkin membenci orang yang seperti ini gitu, paham nggak? Saya pengen tahu prestisnya Pak Arom terhadap Rasulullah itu bagaimana gitu. Silakan Pak Arom. Yang pertama, Nabi Muhammad itu pengajarannya sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu yang pertama, cara mengenal Tuhannya. Itu yang pertama Bang Daman. Yang kedua, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, walaupun dia penyempurna dari semua ajaran nabi-nabi sebelumnya, dia tidak pernah meninggalkan cerita di dalam nabi-nabi sebelumnya. Bahwa itu yang membuktikan bahwa dia adalah generasi penerus nabi. Jadi ajarannya itu sebenarnya selaras dengan ajaran-ajaran sebelumnya gitu loh. Dan itu nggak bisa kita pungkiri juga. Gimana hidup dia nggak pernah. Menurut saya Nabi Muhammad udah memang benar-benar nabi kok. Kenapa rupanya? Karena dulu gengsi aja saya. Ya, mantap. Tapi kalau soal sifat pribadi ada nggak yang diketahui saya? Rasulullah ini kayaknya nggak bisa kita nilai seperti manusia biasa ini. Emang keteguhan hatinya gitu. Sempat nggak baca-baca tentang sifat Rasulullah gitu, pernah nggak? Masih belajar sih kalau itu mendalam. Masya Allah, mantap. Selamat belajar. Itu Pak Arom. Ini udah malah berarti. Udah Ustaz Hatta. Informasi Ustaz Hatta. Ini tinggal yang di sebelah Bang Daman ini. Coba disapa dulu ini. Ya, halo Bang Mister Kalam. Mr. Kolor ini, Mr. Kolor. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya.
Ini sehat-sehat semua ya teman-temannya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Ini Bang Daman ini pasti mengenai Nabi Muhammad, pasti tahu betul ya sejarah dan semuanya ya. Enggak, saya nggak tahu apa-apa, Bang. Iya Bang Daman. Ya Ustaz Tata tuh yang tahu. Ustaz Tata ya. Silakan Ustaz Tata, baru aja bangun nih pasti pengen banget ya Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata. Nah, kan Mr. Horror, kenapa kau masih nyembah manusia, Mr. Horror? Lanjut aja. Bang Daman nggak tahu apa-apa. Cuman kalau udah diajak apa-apa, tungguin aja kamu diapa-apain. Perhatikan di sini kita apa-apain dia teman ya. Versi Bang Daman, mabuk dia. Perhatikan. Bang Daman ini sudah maaf. Saya masih di warung Bang Daman. Lanjut aja, gas. Oh ya udah boleh lah. Oke. Ya kenapa dengan Rasulullah kenapa? Iya. Kalau saya baca hadis kan, pada awalnya kan Nabi Muhammad itu merasa tidak yakin dengan sumber wahyu yang dia terima. Betul nggak kira-kira pernyataan saya? Betul. Ini khusus dulu ditanya Bang Arom kenapa dia mualaf nih dalam hal ini. Silakan terusin. Nah, gue lagi mau beli rokok dulu bentar. Pada izin semua ya? Boleh. Boleh. Jadi kira-kira mengapa Nabi Muhammad itu pada awalnya nggak yakin dengan sumber wahyu tersebut? Kenapa kira-kira Bang Daman? Ya layaknya manusia biasa. Ana basyarun mislukum kata Rasulullah. Artinya manusia itu ketika disuguhkan dengan informasi baru, dia akan terkejut dengan informasi itu. Jadi wajar dengan kemanusiaannya Nabi Muhammad terkejut dengan hal tersebut. Makanya begitu banyak di Al-Quran itu ayat yang menegaskan, jikalau kau ragu ini datang dari Tuhan, jikalau tidak yakin ini datang dari Tuhan. Jadi Allah memberikan pembuktian. Memberikan pembuktian kalau seandainya engkau tidak yakin, hai Muhammad, ini datang daripada Tuhan. Dikatakan, gimana ayatnya? Kaifa takfuruna billah. Dikatakan oleh Allah, bagaimana kamu akan kafir kepada Allah, sedangkan dia yang mengangkatmu daripada tiada kepada ada. Nah ini bagaimana akan dibantah? Bagaimana kamu akan mengatakan ini bukan daripada Tuhan, sedangkan ini jalur pikirmu dalam mencari Tuhan. Kalian ketika mengatakan Tuhan itu apa? Kenapa alasan kalian mencari Tuhan? Karena kalian menyimpulkan pasti ketiadaan yang mengangkat sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Maka ketiadaan dan ada ini tidak boleh terus berputar tanpa batas. Wajib ada pembatas. Ketika kita paham akan pembatas, di situ kita akan paham tentang sesuatu yang ada tanpa ditiadakan, dan pastinya narasi kelahiran pada Tuhan akan ditolak. Nah, ketika Rasulullah diuji pikirannya dengan perkataan-perkataan yang sifatnya tak bisa dibantah, lalu Rasulullah yakin ini pasti datang daripada Tuhan, karena pemberitahuannya sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan. Apa yang diciptakan Tuhan? Akal. Ketika Tuhan menciptakan akal, maka sistem informasi Tuhan juga sesuai dengan apa yang diciptakan. Makanya Rasulullah, oh ini tidak bantah, ini datang daripada Tuhan. Kecuali ketika dia datang misalnya, diceritakan Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah penjelmaan jadi buaya. Nah di sini, ini saya agak ragu ini datang daripada Tuhan. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal saya. Bukankah manusia itu mencari Tuhan, mencari sesuatu yang overpower, yang keluar biasaan daripada kekuatannya tanpa kelemahan? Lah kenapa Tuhan melemahkan diri? Wah berarti ini adalah bukan daripada Tuhan. Gitu Bang. Iya, berarti perasaan saya nggak salah ya. Pada awalnya Nabi Muhammad ragu-ragu tentang sumber wahyu yang dia terima. Betul. Oke. Jadi, tapi setelah itu anehnya, setelah kepergian Nabi Muhammad atau setelah kematiannya, saya lihat ini, mengapa Allah tidak memperjelas siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad setelah ia wafat. Jadi ini kan menyimpulkan banyak kekacauan ya. Setelah itu. Enggak ada yang kekacauan. Ya, tapi kan Kekacauan itu sesuatu yang terbangun di atas halu, Bang. Tapi kalau sesuatu yang dibangun di atas rumus, tidak ada yang namanya kekacauan. Ya Bang, tapi setelah kematian Nabi Muhammad sendiri kan kita lihat ada beberapa peristiwa. Jadi ini kan sebenarnya kalau setelah kepergian Nabi Muhammad itu kan nggak ada jelas wahyu dari Allah ya. Siapa yang akan menjadi penggantinya? Betul nggak kira-kira? Karena sudah selesai muhtam. Selesai tentang nama Tuhannya, tentang sifat Tuhannya, tentang perintah Tuhannya, tentang penjagaan terhadap segala firman Tuhannya. Selesai. Ketika udah selesai, tugas Tuhan selesai, tugas utusan selesai. Karena baru namanya tidak selesai, sama seperti datangnya Musa.
dikacaukan oleh Yahudi, diturunkan Isa untuk menjelaskan apa yang terjadi kekacauan di belakang. Ketika kemudian Allah memberi jeda, wahai seluruh manusia, kuizinkan engkau 600 tahun menghancurkan segala ajaran antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, yaitu dinamakan dengan zaman Fatarah. Allah biarkan, hancurkan semua kemanusiaan kalian, biadabkan semua dunia ini, silakan. Tapi ingat, kartu asku akan turun. Siapa? Rasulullah SAW yang ada di kitab Yahudi, yang ada sindiran namanya di kitab Nasrani. Tentang sindiran namanya. Ketika dia datang, coba kalian ubah. Coba kalian hancurkan. Akan kubangun 2 pilar hebat. Ada yang namanya pilar muhafid, ada pilar hufada yang akan melafarkan literasinya secara kompleks yang tidak akan pernah berubah. Yang kemudian ada pilar kedua, pilar mufassir, yang walau bagaimanapun kalian para munafikun ingin merusak makna daripada Al-Quran, ingin merusak hancurnya Al-Quran, ingin kalian hancurkan pemaknaan Al-Quran, tidak akan bisa, karena mereka terdidik dari paham Al-Quran, mereka terdidik daripada penjelasan Rasulullah, mereka terdidik dengan segala ilmu yang tak mampu diselewengkan. Itu. Ya, maksud saya Bang Daman begini loh. Artinya kan kalau kita balik ke Kristennya, maksudnya bukan Kristen. Setelah kematian Yesus dan kenaikan dia ke surga, begitulah menurut cerita Alkitab ya kan, Biblos. Jadi kalau di situ kan sebenarnya murid-muridnya masih mendapat petunjuk tuh mengenai apa yang harus mereka lakukan dan hal-hal apa saja yang mereka yang akan mereka lakukan ke depannya gitu. Masih ada petunjuk. Misalnya nih Petrus, kalau kita dalam lihat di Kisah Para Rasul, Petrus itu masih diberikan sebuah mimpi, misalnya bahwa dia boleh memakan semua jenis hewan yang ada di mimpi itu. Artinya bahwa di situ Elohim ingin menyelamatkan semua bangsa, bahwa semua bangsa itu menjadi umat Tuhan begitu. Jadi saya herannya begini, makanya saya tadi tanyakan kenapa Allah tidak memperjelas siapa yang akan menjadi penerus Nabi Muhammad. Ini kan kalau tadi di Kristen kan masih ada petunjuk nih. Ini sepertinya setelah kepergian Nabi Muhammad itu memang tentang Allah itu sama sekali berhenti memberikan wahyu kepada penerus-penerus Muhammad. Udah selesai Bang. Jadi nggak perlu panjang karena udah selesai. Jadi ibaratnya Bang, kenapa terbangun ajaran ini, ajaran itu di dalam Islam, paham ini akan paham itu terbangun secara komunal. Terbangun secara komunal di balik orang yang mencoba menerka Al-Quran di luar ilmu Al-Quran. Pertama gramatikal, sastra, dan semuanya. Rumusnya itu yang diselewengkan, mengikuti hawa nafsu mereka menafsirkan Al-Quran, mereka membangun komunal mereka. Ketika mereka membangun komunal mereka, apakah mereka itu salah? Ya tetap salah. Karena apa? Islam itu, ataupun Al-Quran itu, dibenarkan sesuai apa? Sesuai dengan rumusnya, bukan Roh Kudus. Bukan punya Roh Kudus, maka benar. Bukan. Bukan terbangun di atas halu. Saya akan mengiyakan perkataan kamu, mengiyakan perkataan Ustadz Hatta, tapi standar ilmu apa yang kamu bawa? Suguhan ilmu apa yang kamu bawa? Bukan ibaratnya gini, bahkan mufasir pun dikritisi, arti mufasir pun dikritisi. Oh, apa beda kami dengan Kristen? Kami kan juga merujuk kepada tafsir. Al-Quran juga merujuk kepada tafsir. Apakah boleh tafsir sembarangan? Tidak. Para mufasir itu juga dikritisi di era setelahnya. Setelah dikritisi, orang yang mengkritisi mufasir itu justru akan mendapatkan kehebatan dan keluasan ilmu mufasir. Di mana para mufasir itu dalam menafsirkan itu ada standar ilmu. Ketika sesuatu diumpamakan, maka standar gramatikal sastra apa yang digunakan. Ketika hal tersebut dipahami secara indikasi, ini menunjukkan sistem indikasi apa yang dipakai. Ada sistem indikasi, ada dilalah. Dilalah itu ada yang mutabik, ada dilalah tadamun, ada iltizam. Itu sistem rumus yang harus dipahami. Kalau kamu hanya menerka, oh Allah bilang ini, tidak bisa, ditolakkan secara langsung dan mentah diinjak. Kenapa? Secara mentah diinjak. Ilmu yang kamu suguhkan tidak ada. Hanya terkaanmu terhadap makna. Ini ditolakkan. Untuk menunjukkan apa? Pertama, Al-Quran diturunkan dengan gramatikal bahasa Arab. Kalau kamu menerkanya menggunakan bahasa Spanyol, tolak. Menerka dengan bahasa Belanda, tolak. Menerka dengan bahasa Indonesia, tolak. Tapi ketika ini gramatikal bahasa Arab, bagaimana bahasa Arab itu menjelaskan bahasanya sendiri? Menunjukkan ada beberapa ilmu standar yang harus kamu pahami terhadap Al-Quran tersebut. Kalau kamu ingin mencoba menafsirkan Al-Quran, rujuk siapa? Validasi yang diotoritaskan menjelaskan Al-Quran ini. Oh, ternyata Rasulullah. Oke, di luar Rasulullah boleh nggak menjabarkan Al-Quran? Tidak seperti kalian. Ada sola scriptura. Saya tanya ini, ya, saya tanya. Sekarang giliran saya bertanya. Dikatakan dalam Bible, hanya orang yang punya Roh Kudus yang mampu mengatakan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu mengatakan Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12:3. Sekarang ada 3 yang mengatakan Yesus Tuhan.
Pertama, ada Oneness mengatakan Yesus Tuhan. Ada Tritunggal yang mengatakan Yesus Tuhan. Ada Marsion yang mengatakan Yesus Tuhan. Yang dimana Marsion, dia mengatakan Tuhan di perjanjian lama, mohon maaf kata-kata saya, iblis. Sekarang ada Tritunggal menjabarkan 3 dalam 1. Oneness menjabarkan 1 dalam 3. Ketigaannya ada di dalam satu tubuh Yesus. Saya tanya, kebenaran itu terletak ada di mana? Sedangkan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti hanya ada satu jalan. Saya tanya, jalan mana yang benar? Apakah ketika Tritunggal mengatakan saya punya Roh Kudus, Oneness nggak ada, ini sesat? Standar sesatnya apa? Ketika kemudian Oneness mengatakan tidak, Tritunggal tak punya Roh Kudus, tidak Alkitabiah, saya punya Roh Kudus. Sekarang kalau standar di atas standar Roh Kudus, kebenaran yang dibawa oleh Yesus itu berletak di mana? Iya Bang, sebaiknya Bang Daman kalau bertanya fokus ayat mana yang ditanyakan gitu. Kalau pertanyaan 1 Bang Daman, Korintus 12:3. oke, saya bacakan dulu ya. 1 Korintus 12 ayat 3 kan? Saya bacakan nih. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya kan? Jadi kalau saya lihat ya Bang ya, ayat ini Jawab dulu. Yang ini pertanyaannya saya tegaskan. Di antara Oneness, Tritunggal dan Marsion mengatakan Yesus Tuhan, mana yang benar? Mana yang ya punya semua Roh Kudus, mana benar, yang tidak? asalkan mengatakan Yesus Tuhan ya semua benar. Oke, Ada yang berarti salah. mengibliskan Yahweh juga benar ya? Mengibliskan Tuhan di perjanjian lama juga benar ya? Berarti Yang ini mana? punya Roh Kudus dia ya? Sebentar, sabar Bang. Yang mengibliskan Yahweh itu siapa? Marsion. Tapi mengkuduskan Yesus sebagai Tuhan. Marsion itu ajarannya beda Bang. Beda. Nah, ketika Anda mengatakan beda, kenapa Anda berani mengatakan standar apa yang Anda bawa? Bukankah ayat Anda mengatakan yang mengatakan Yesus Tuhan adalah orang yang punya Roh Kudus? Berarti Marsion, kesimpulan ayat Anda, Marsion punya Roh Kudus. Pertanyaan Ya, saya, tugas Roh Kudus apa? Membawa kebenaran atau membawa pertubrukan? Marsion itu kan dia tidak percaya tentang PL kan, tapi dia perjanjian baru juga tidak semua mereka percaya Bang, ide mereka. ingat poin ayat yang saya bawa 1 Korintus 12:3. Ingat poinnya. Tidak ada yang mampu mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Marsion mampu nggak? Pasti mampu karena dia mengatakan Yesus Tuhan. Tapi mengibliskan Tuhan di perjanjian lama. Ketika dia mengibliskan Tuhan di perjanjian lama, pertanyaan saya, sesuai standar 1 Korintus 12:3, adakah Roh Kudus pada Marsion? Ketika dia mengatakan Yesus adalah Tuhan, sebenarnya di situ Roh Kudus bekerja. Tapi ketika dia mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah iblis, itu juga bukan bagian daripada Alkitabiah, kan begitu? Oh, berarti dia bagi pekerjaan dengan iblis. Berarti dia dirasuki iblis beserta Roh Kudus. Begini, iblis saja kalau kita lihat dalam Alkitab ya, dia mengatakan Yesus itu Tuhan, penguasa gitu loh. Engkau adalah anak Allah, kata iblis kepada Yesus. Jadi, ya artinya iblis juga mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah putra Allah gitu. Kalau soal Ingat itu yang poin Anda tanya. pentingnya, saya nggak nanya iblis ini ngapain, rumahnya di mana, neneknya. Iya, karena Anda bertanya, Yang saya apakah tanya ini standar berdasarkan kebenaran. iblis? Ingat, Yesusnya satu. Ucapan yang diucapkan satu, akulah jalan kebenaran dan hidup, satu ya. Enggak mungkin banyak pemahamannya, pasti satu. Oke, dilengkapi dengan surat Paulus. Apa dilengkapi dengan surat Paulus? Bahwa tidak mampu mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Sekarang ada 3 yang mengatakan Yesus Tuhan dengan satu jalan yang dibawa Yesus. Bukankah akulah jalan kebenaran dan hidup dipahami oleh juga Marsion, juga dipahami oleh Oneness, juga dipahami oleh Tritunggal? Lah kenapa mereka berbeda? Oke. Manakah yang punya Roh Kudus? Begini ya Bang Damannya, kalau kita berbicara ayat ini kan sebenarnya ada 2 hal penting ya di situ ya. Yang pertama, orang yang berbicara oleh Roh Allah tidak akan pernah mengutuk Yesus. Itu yang pertama dari ayat Itu ini. nggak nanya, Yang nggak nanya kedua, soal itu. sebentar. Kutuk itu nggak Yang saya tanya. kedua, Standar hanya Yesus dengan Tuhan bantuan adalah Roh Roh Kudus. Kudus Itu lah. poin penting. Nggak nanya ke situ. Bentar, Jadi jangan putar dengarkan ke sesuatu dulu yang saya nggak jawabannya. nanya gitu. Yang saya tanya poin pentingnya saja. Ya, makanya, Apa mengatakan kalau kita Yesus menjawab Tuhan? itu, Bang, kecuali Bang. oleh Roh Kudus. Di situ saja. Di situ saja. Ya, makanya kita harus lihat dulu poin penting di ayat ini, bukan langsung serta-merta menilai orang, kan begitu.
Poin Ya, Anda penting ini menurut masa Anda langsung dengan menilai yang saya orang tanyakan tanpa jauh, melihat. Pak. Poin penting yang saya tangkap cuma perkataan tidak punya tidak punya roh tidak bisa mengatakan Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti orang yang mampu mengatakan Yesus Tuhan punya Roh Kudus. Nah, di antara 3 Roh Kudus yang mana yang benar? Makanya saya bilang begini, ini kan ada 2 hal penting di sini. Yang pertama, berbicara oleh Roh Allah tidak akan pernah mengutuk Yesus. Yang kedua, Gak usah bawa-bawa hanya dengan bantuan Allah, Roh gak usah Kudus, bawa-bawa seseorang Allah. Jangan dapat. pakai nama Allah, jangan pakai nama Pak Allah. Arom, Pak Arom nangkep apa yang saya sampaikan. Lanjutin. Saya nggak sanggup ngobrol orang kayak gini model. Intinya jangan pakai nama Allah lah. Bapak kalau mau jelaskan, tapi jangan pakai kata Allah ya Pak. Silakan Jadi Pak. maksud Anda bagaimana nih Bang Arom? Jangan pakai kata Ya, Allah. sesuai. Lo memang gak ada kata Allah harusnya. Kenapa rupanya? Kalau saya baca dalam terjemahan ada kok kata Allah di situ. Ya nggak usah makanya. Jadi Sesuai kata Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam. Jangan pakai kata Allah. oh, berarti, Tuhan aja berarti Tuhan. Allah itu kan Bapak. berarti Anda sepakat ya bahwa Allah itu muncul di abad ke-7 begitu ya. Jangan pakai kata Allah. Terserah Anda mau bilang apa. Iya, Jangan jadi pakai kan kata Allah. karena Anda mengklaim bahwa ini punya Jangan Islam. pakai kata Allah. Hei, jangan pakai kata Allah. Waduh, Jangan pakai gimana kata ini? Allah. Jangan pakai kata Allah. Jangan pakai kata Allah. Iya. Tapi maksudnya kenapa jangan pakai kata Allah? Kan Jangan segala pakai kata. sesuatu Iya, kan ada kalian alasannya. nyolong. Kalian nyolong. Nyolong itu kalimat. Nyolong. Oke, Nyolong. berarti kata Allah digunakan setelah ada Islam ya. Anda Nyolong, sepakat kalian dengan- nyolong. Oh, kan? Terserah Ya, lo. itu Jangan bahasanya pakai kata gimana? Allah. Jangan pakai kata Allah. Ini katanya yang mantan pendeta yang mualaf Iya, ya. bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya apa, Pak? Bahasa asli apa? Ya Theos, Apa? Theos. Kenapa dengan Theos? Ya di kita situ? Anda kan Dia ter- dari dari Yunani. diterjemahkan Ya ke sudah. Indonesia kan jadi Allah. Dari mana cerita? Coba tunjukin. Apanya tunjukin? Tunjukin terjemahan Theos itu jadi Allah itu tunjukin. Ya itu diterjemahkan oleh LAI. Begitu. Oke, saya buka di LAI ya. Apa kata Allah ada nggak? tunjukin. Ya oke, saya buka Tunjukin Alkitab. LAI. terjemahan Theos itu Allah, tunjukin. Ya makanya saya Theos buka sama dulu. dengan Allah. Saya buka kitabnya ya 1 Korintus. Biar kita lihat apakah itu jadi Allah atau bukan, ya kan? Kan Ngapain Bang Arif ini? Dibuang aja Bang Arif. Ngapain? Ya udahlah, kalau nggak sanggup kau saya turun aja lah. Oke, terima kasih ya Bang Arif ya. Daripada dibebankan ke Bang Arif kan saya bagusan turun aja. Ya. Terima kasih. Terkodor. Nggak sembuh-sembuh kau dari dulu. Tiba-tiba dia salah pilih lawan. Ngapain ditanya ke aku? Tanya balik mabuk. Ya gitulah Pak Arom. Nah ini ada pertanyaan nih buat Pak Arom. Monitor Pak Arom. Kapan kita ketemu? Nah, sorry. Nah, inilah dari perdebatan tersebut antum bisa melihat inilah yang menguatkan iman Pak Arom. Cuman yang saya heran ya. Di YouTube itu saya sempat masuk ke beberapa live komen YouTube yang saat saya sedang debat ini. Saya memerhatikan orang nyaman nggak dengan narasi saya. Banyak banget yang hujat saya. Daman ini ngomong apa gini nggak jelas omongannya. Antum yang menyimak. Kira-kira jelas? Saya sederhanakan. Karena hanya orang yang ikut pengajian ngaji kala asa. Setiap ba'da maghrib jam 8 malam itu yang paham maksud Bang Daman kemana. Keluasan ilmu Islam saya lepaskan di situ semua. Penjelasan sesimpel itu bahkan netizen TikTok aja memuji. Cuma netizen YouTube saya agak heran. Ya. Kalau kita tidak fitnah Yesus, kalau kita tidak menyerang kekristenan, kita ini bukan siapa-siapa. Yang penting serang agama orang. Kenapa Islam itu terlalu suka dengan permusuhan? Sebenarnya ini salah saya ngomongkan. Kenapa Anda yang mengaku Islam terlalu suka dengan permusuhan? Bukankah menjawab sesuatu yang oten nggak paham? Sekalipun mereka nggak berniat untuk paham. Bukankah ini membuka pintu khazanah kuatnya iman untuk antum? Mungkin tadinya antum tidak tahu, sekarang tercerahkan dengan pengetahuan. Oh mungkin tadinya antum lebih tahu dari saya. Insya Allah ini jadi reminder yang membuat antum murajaah kembali. Gitu. Menjadi perwakilan lisan antum untuk menjabarkan hal tersebut. Ya. Cuma luar biasanya, the next video kita akan menyaksikan wawancara singkat saya dengan Arom, Bang Handi juga dengan Arom seputar apa yang membuat Pak Arom mualaf. Kenapa dia membela Rasulullah? Kan ada, kenapa orang masuk Islam? Oh gara-gara Tuhannya jelas. Kenapa? Karena kitabnya terjaga. Nah ini Pak Arom karena Rasulullah dan karena puasa. Nah ini perbincangan
yang luar biasa yang antum harus saksikan di next episode. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Komentar tuh yang paling penting tuh. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye.